Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad salata wa salaman daimaini mutalajimaini ila yaumiddin. Hadirin sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di subuh ini, di pagi ini kita masih diberi kesempatan usia, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita diberi kekuatan hidayah taufik bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan awal yang baik ini menjadi pemicu penarik amal soleh yang lain nanti sampai kita tidur kembali, dan mudah-mudahan amal soleh kita menjadi amal soleh yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, di dalam kesempatan yang singkat ini, biasa di Sabtu pagi ada penyampaian taklim satu hadis. Mudah-mudahan hadis yang singkat ini menjadi sebuah nasihat khusus bagi saya pribadi, umum bagi kita semua, bisa memperbaiki kualitas hidup kita, karena hakikat dari agama itu adalah nasihat. Ad-din nasihat, nasihat untuk kita bisa memperbaiki hidup kita menjadi lebih baik. Hadis ini sangat pendek, tetapi kalau kita menelaah lebih mendalam, pengaruhnya sangat besar dalam kehidupan kita. Hadis ini menerangkan tentang baiknya keislaman seseorang. Kita bisa melihat bahwa seseorang itu Islamnya lebih baik bisa dilihat dari kebiasaan menurut hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu an annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i, di antara kebaikan Islamnya seseorang itu bisa dilihat dengan tarkuhu ma la ya'nihi, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Hadirin rahimakumullah, hadis singkat ini menjelaskan bagaimana kita melihat kedudukan seseorang Islamnya baik atau belum. Itu ada beberapa tingkatan menurut para ulama. Yang pertama, seseorang baik Islamnya itu bisa dilihat ketika dia mampu melaksanakan seluruh kewajiban dia kepada Allah dan meninggalkan seluruh larangan yang dilarang oleh Allah. Itu menurut tingkatan tertinggi. Ketika seseorang mampu berusaha sekuat tenaga dengan kekuatan imannya melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah, tingkatan tertinggi. Tingkatan kedua, bahwa kebaikan Islamnya seseorang itu bisa dilihat dari ketika dia mempunyai sifat ihsan, sifat yang bisa dalam dirinya itu hidupnya diawasi oleh Allah. Kalau tahap ini dalam istilah tasawuf disebut muraqabatullah, sifat diawasi
dikontrol bahwa Allah selalu ada dalam hidupnya. Kan kenyataan dalam sekarang itu iman seseorang itu naik ketika di tempat ibadah, turun di tempat luar ibadah. Jadi dia bisa taat kepada Allah hanya di tempat-tempat tertentu, sedangkan di tempat pekerjaannya, di tempat hobinya jauh, kayaknya Allah tidak ada, sehingga dia dengan bebas bisa melakukan sesuatu yang bisa dibenci oleh Allah. Nah, tahapan kedua ini harus dimunculkan bagi seorang mukmin. Dimanapun dia berada, kapanpun dia ada, Allah selalu mengawasinya. Inilah yang sangat berat dalam kehidupan kita ketika kita bebas melakukan dosa tanpa ada yang melihat. Kita bisa melakukan kemungkaran dosa tanpa ada orang lain, tapi kita mampu untuk tidak melakukannya. Ini sesuatu yang sangat berat, Pak. Kadang-kadang kan kita sebalik, kita bisa menahan untuk melakukan dosa karena ada faktor luar, faktor keluarga, teman, sahabat, tetangga. Ketika sendiri, disitulah godaan yang paling berat. Mampukah kita ketika kita hidup sendiri tanpa dilihat oleh orang lain, dan kita mampu bisa melaksanakan kemungkaran, kita bisa bertahan? Itu tingkatan kedua baiknya iman seseorang. Dan yang terakhir yang sesuai dengan hadis ini, kebaikan iman seseorang itu bisa dilihat dengan tarkuhu ma la ya'nihi. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Begitu besarnya Allah dan Rasulnya mengapresiasi nikmat umur, Pak. Orang yang melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya, secara tidak langsung dia telah membuang waktunya, umurnya. Ini yang harus kita di tahun sekarang 2022 menjadi sebuah bahan evaluasi. Adakah kebiasaan kita yang pada hari ini belum bisa dirubah, sehingga banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak bermanfaat bagi kita? Waktu terbuang begitu saja, tidak terasa. Baru tadi pagi, sekarang sudah siang, baru siang sudah sore, malam, terus, Pak. Ada orang yang perputaran waktunya itu tidak bermakna. Coba kita perhatikan, Pak, orang-orang sukses, orang-orang yang bisa menghasilkan karya-karya besar, kan sama dengan kita itu diberi waktunya 24 jam, Pak. Betul gak? 24 jam. Tapi hasilnya bisa beda, Pak. Betul gak? Tapi hasilnya bisa beda, karena mereka sangat hati-hati terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat. Padahal Islam itu sendiri, Allah dan Rasulnya memperingatkan, di antara kebaikan Islamnya seseorang kita itu orang yang selalu hati-hati, selalu meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat baginya. Inilah orang yang banyak melalaikan nikmat umur. Sehingga Rasulullah tidak salah, ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia: nikmat sehat dan nikmat luang waktu atau nikmat umur ini. Begitu besar Allah mengapresiasi, mengingatkan, hati-hati dengan nikmat umur ini. Contoh kecil, Pak, banyak keseharian kita yang tidak terasa. Ini sangat berdampak terhadap aktivitas ibadah kita, Pak. Salah satunya kadang-kadang kita sering bergadang
setelah sholat isya, ngobrol setelah sholat isya. Itu Rasulullah tidak pernah dilakukan. Rasulullah tidak pernah melakukan dakwah setelah sholat isya. Ini kadang-kadang kita lakukan dan itu berdampak terhadap aktivitas ibadah kita. Bagaimana kita bisa bangun malam, bagaimana kita bisa sholat berjamaah sholat subuh kalau kita habis waktunya malam, habis isya itu sampai jam 11-12. Dan kebanyakan yang kita bicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini sangat berdampak, Pak, bagi orang-orang yang mempunyai kebiasaan ini. Berubah dari sekarang, tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, karena itu akan berdampak kepada aktivitas kita nanti untuk bisa bangun malam. Makanya saya tidak bertanya bagaimana seseorang bisa melaksanakan sholat malam, sholat subuh berjamaah, kalau dia tidak diawali dengan pola tidur yang teratur. Tidak bisa orang baru bangun 3 jam 1 baru tidur, itu jarang kuat ya. Ini adalah sesuatu yang kadang-kadang tidak kita sadari, berdampak terhadap aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ini penggunaan HP, Pak. Ini harus hati-hati ya. Ada, saya perhatikan orang-orang tertentu yang dihabiskan waktunya itu menggunakan HP. Kadang-kadang waktu sholatnya itu hanya sholat wajib saja, Pak ya. Itu juga perasaan seperti terpaksa karena sudah terbiasa menggunakan HP yang kadang-kadang bisa melupakan kewajiban kita. Atur penggunaan HP ini sesuai dengan kebutuhannya. Kadang-kadang kita akan lihat orang anak-anak yang bermain game gitu ya, berjam-jam. Padahal kita sendiri sebagai orang tua belum bisa mengendalikan penggunaan itu. Banyak waktu yang terbuang dari penggunaan itu. Kebiasaan-kebiasaan kita melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, yang bisa berdampak terhadap aktivitas ibadah kita kepada Allah, itulah yang harus kita tinggalkan. 2021, mari kita perhatikan sekecil apapun aktivitas kita, mana yang bisa bermanfaat buat kita, mana yang tidak. Pandai memilih dan memilah, karena nikmat umur ini akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di yaumil qiyamah. La tazulu qadam 'abdin hatta yus'alu. Tidak akan bergeser kaki anak Adam nanti di yaumil qiyamah sehingga ditanya. Salah satunya adalah an umurihi bima abnahu, tentang umurnya, untuk apa engkau habiskan. Ini menjadi sebuah bahan introspeksi diri. Begitu besar nikmat umur, tetapi kalau dilalaikan berdampak sangat besar. Hadirin rahimakumullah, nikmat umur itu ada dua. Ada nikmat umur biologis, ada nikmat umur amal soleh. Nikmat umur biologis itu sudah ditentukan oleh Allah 100%. Seseorang meninggal ada waktu kecil, remaja, dewasa, orang tua, itu sudah ada takdirnya. Likulli ummatin azal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal datang, maka tidak bisa digeserkan, dipajukan atau digeserkan sedikit pun. Itu nikmat umur biologis. Nah, yang kedua, nikmat umur amal soleh. Ini yang membedakan antara kita dengan orang lain. Sama waktunya, tetapi yang dipergunakan umurnya beda.
Ini harus jeli, Pak. Contoh kecil, Pak ya. Ada ibadah yang nilainya itu besar. Ya. Di antaranya waktu maghrib menjelang isya, Pak. Waktu maghrib menjelang isya itu ibadahnya itu berkualitas. Iktikaf kita, tilawah kita, zikir kita itu berkualitas. Bahkan pahalanya itu berbeda. Ini kadang Pak, kalau kita sholat maghrib nih, pulang ke rumah, tidak banyak sih yang perlu dilakukan. Paling nonton TV, ngobrol sama keluarga, tidak terasa sudah isya. Tetapi kalau kita mempunyai pengetahuan ilmu tentang itu, keutamaan waktu itu, Pak, kita persiapkan. Saya makan dari sore, setelah maghrib saya akan menghabiskan waktunya sampai isya untuk i'tikaf di masjid. Ternyata itu adalah pahala yang berkualitas, pahala yang bisa berlipat, tapi hanya sedikit orang yang tahu terhadap keutamaan waktu itu. Inilah hadis singkat ini menjadi sebuah nasihat khusus bagi saya pribadi. Di 2022 ini mari kita menelaah, adakah sesuatu yang kita lakukan menjadi sebuah kebiasaan dan kebiasaan itu ternyata tidak bermanfaat bagi hidup kita. Mari kita tinggalkan bersama-sama. Kita bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi mohon kekuatan, hidayah, taufik. Mudah-mudahan sesuatu yang bisa kita tinggalkan yang tidak bermanfaat menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat. Hadirin rahimakumullah, mungkin itulah penjelasan singkat hadis ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi, bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.